Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan menyertai kita sehingga kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kami dengar hari ini. Dalam renungan, biarlah Tuhan yang berbicara lebih dalam lagi. Kami siap menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita baca sama-sama dalam Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera karena Allah. Jadi damai sejahtera itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang dibenarkan karena iman. Dimanapun kita ada, di lingkungan keluarga kita, komunitas terkecil, ayah, ibu, anak-anak, harus ada damai sejahtera di sini. Di lingkungan lebih besar, di pergaulan kita harus ada damai sejahtera dimanapun kita berada. Di pekerjaan kita pun di situ harus ada damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu wajib menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas mungkin beberapa kali waktu ada hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi malam hari ini kita akan membahas dua hal saja, nggak banyak. Hal-hal yang akan mengganggu atau merusak damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau tetap ada dalam damai sejahtera dimanapun kita ada, maka hindari dua hal ini. Ketika dua hal ini ada dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu tidak akan pernah ada. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama, di dalam Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari dalam tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan. Hal yang pertama yang akan menghancurkan damai sejahtera dimanapun kita berada adalah ketika kita mulai hidup tidak mengekang lidah. Dimanapun kita ada, kita tidak mengekang lidah. Berkata-kata semau kita seolah-olah yang lain tidak punya perasaan. Ketika kita mulai melakukan itu, maka dimanapun kita ada, damai sejahtera itu akan hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan hanya berkonsep dari yang penting saya harus ngomong tanpa harus memikirkan perasaan orang lain. Maka dimanapun kita berada, damai sejahtera itu tidak ada. Saya pernah mendengar satu video dari seorang komika yang berkata begini. Dia pernah ada di satu kejadian. Dia naik lift karena rumahnya di apartemen di lantai 16. Ketika dia masuk, dia bertemu dengan seorang ayah yang membawa anak kecil. Ya, anak kecil yang mungkin belum sekolah kali. Tapi karena komika ini botak, maka sepanjang lift itu naik ke atas, anak ini mengatakan bahwa om botak gitu. Papanya sampai nggak enak. Maaf ya pak, gini-gini. Tapi komika ini berkata nggak apa-apa.
Ya namanya juga anak kecil. Dia tidak mengerti apa yang dia omongkan. Dia nggak mikirin perasaan orang lain. Yang penting dia ngomong karena anak kecil. Jadi kalau anak kecil yang melakukan itu wajar. Tetapi banyak dari kita, orang-orang dewasa ya, yang punya perasaan, punya pikiran, tetapi kita ngomong seperti anak kecil yang tidak punya pengetahuan. Kita ngomong asal ngomong aja. Yang penting ya saya mengertilah keadaan saya memang begini, terbiasa seperti itu. Hati-hati. Hanya anak kecil yang bisa seperti itu. Hati-hati. Jaga lidahmu, jaga omonganmu. Kalau tidak, maka damai sejahtera tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada, akan ada keributan, akan ada hal-hal yang memecah belah. Kenapa? Karena kita tidak mengekang lidah kita. Hal yang pertama yang akan merusak damai sejahtera dimanapun kita berada, karena tidak mengekang lidah. Jaga lidahmu, maka damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang merusak damai sejahtera? Apa yang merusak damai sejahtera sehingga tidak bisa ada dalam kehidupan kita adalah di dalam Filipi 2 ayat 4. Hal kedua yang merusak damai sejahtera. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ketika dalam kehidupan kita memiliki kepentingan diri sendiri, maka dimanapun kita berada, di situ tidak akan ada damai sejahtera. Kepentingan diri sendiri akan merusak damai sejahtera dimanapun kita berada. Ketika kita mulai berpikir bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, apa untungnya buat saya? Ketika saya mau melakukan sesuatu, apa yang dibikin orang lain buat saya? Ketika kita mulai memikirkan hal itu, maka damai sejahtera itu akan hilang dimanapun engkau berada. Ya, 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungan diri sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, di sini malah dianjurkan jangan kepentingan diri sendiri, utamakan kepentingan orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau hidup damai sejahtera, pikirkan juga kepentingan orang lain. Ya, ketika kita mulai ada di hal itu, maka damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mulai memikirkan kepentingan orang lain juga. Orang akan ada rasa kasih, akan ada rasa saling membantu, saling menopang. Karena itulah keberadaan kita, karena kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Satu kali saya melihat satu video yang memang sebenarnya skema untuk membuat seperti prank gitu ya, kata zaman sekarang. Jadi ada seorang ibu kasir dan seorang bapak-bapak tua yang sedang membeli. Ini adalah sudah janjian. Jadi bapak tua ini ingin membayar di kasir dengan uang recehan ketika dia belanja. Dan kasir ini sengaja marah-marah ke bapak tua ini. Ayo cepet dong, ayo apapun. Dan karena mereka mau lihat respon dari orang yang mengantri. Tiba-tiba bapak yang di samping dari bapak tua ini berkata, Pak, mari saya bantu. Dibantu. Lalu kasirnya ini sengaja, nggak usah ngapain bantu-bantu. Tapi bapak ini menunjukkan kasihnya tetap membantu. Ya. Lalu tiba-tiba sekian lama itu ternyata kurang duitnya. Lalu kasir ini memarahi bapak tua ini dan berkata, mana gantinya, kok ini udah kurang. Dan tiba-tiba di belakang yang ngantri ibu-ibu itu datang dengan membawa uang dan bilang, ini saya yang tambahin. Lalu kasir ini berkata, kenapa harus ditambahin? Enggak kenal, enggak apa. Lalu ibu itu menjawab dengan satu hal yang saya menitikkan air mata ketika mendengar. Dia bilang gini, saya hidup tiap hari karena kebaikan Tuhan. Maka membantu orang lain dalam menunjukkan saya berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kita membantu orang lain bukan karena kita mampu, tapi untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Ketika ada kepentingan diri sendiri dimanapun kita berada, bahkan di lingkungan kecil keluarga kita aja,
Ketika suami, istri, anak mulai mencari kepentingan diri sendiri, maka tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Haleluya. Hari ini kita belajar dua hal. Biar damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mulailah mengekang lidahmu. Pikirkan orang lain ketika kita mulai berbicara. Yang kedua, pikirkan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan itu, dimanapun kita berada, damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita Tuhan tempatkan, damai sejahtera Allah akan ada dalam kehidupan kita, akan menyertai kita. Di situ kita ada, semua orang akan diberkati. Jangan sampai setiap kita ada, selalu ada keributan di situ. Setiap kita ada, selalu banyak orang tersinggung dengan hal itu. Hati-hati, berarti kita sudah mulai kehilangan dampak kita sebagai anak Tuhan. Karena anak Tuhan harus membawa damai. Anak Tuhan, di mana ada anak Tuhan, harus ada damai sejahtera. Tetapi ketika ada keributan, hati-hati, berarti kita tidak lagi menjadi juru damai Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap ada dalam pengiringan yang benar di hadapan Tuhan. Menjadikan kami duta-duta kebahagiaan, duta-duta damai sejahtera daripada Tuhan. Karena kami hidup karena Tuhan, maka kami akan melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,